Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 3 nih. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu di pertemuan ketujuh ya. Minggu depan kita sudah masuk ujian tengah semester, UTS. Hari ini saya melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin saya sudah bahas tentang gerbang logika ya, di materi AND, NAND, dan NOT, dan XOR ya. Hari ini saya bahas tentang half adder dan full adder. Share screen saya kelihatan? Terlihat ya? Oke, half adder dan full adder adalah rangkaian logika yang digunakan dalam sistem digital untuk melakukan operasi penjumlahan biner ya. Ini terjadi di sistem komputer yang paling dasar. Jadi komputer hanya mengelola bilangan biner 0 dan 1. Keduanya merupakan komponen fundamental dalam desain aritmatika logika atau ALU pada komputer. Yang pertama adalah half adder, secara bahasa adalah penjumlahan yang hanya terdiri dari dua input. Karena nanti ada full addernya itu terdiri dari tiga input ya. Half adder adalah rangkaian logika kombinasional yang melakukan penjumlahan dua bilangan biner tunggal dan menghasilkan output sum and carry. Ini adalah tabel kebenaran dalam perhitungan half adder. Karena kemarin kita sudah belajar tentang bilangan biner, ya, penjumlahan dan operasi aritmatika. Di sini ada tabel kebenaran untuk half adder. Jadi tabel kebenaran half adder itu terdiri dari dua input dan dua output ya. Jika ada A dan B, terus ada sum. Sum itu hasil penjumlahannya. Carry itu apa? Carry itu sisa hasil penjumlahannya kalau dalam bilangan biner. Contohnya jika A 0, B-nya 0, sum-nya itu 0, carry-nya 0. Nggak ada sisanya. Kalau 0 1, hasilnya adalah 1, sisanya nggak ada 0. Kalau 1 0, sama. Sum-nya 1, hasil carry-nya 0. Nah, kalau 1 1, kalau dalam bilangan biner 1 1, itu kan menghasilkan nilai bilangan biner 1 0 ya. Makanya di sini hasilnya adalah 0, terus sisanya adalah 1. Ini untuk half adder. Dari sini kita bisa lihat bahwa half adder itu nah, half adder itu ada terdiri dari dua operasi, yaitu operasi yang pertama XOR dan operasi AND. Ini kalau digambarkan dalam bentuk rangkaian logika ya. Ini simbol XOR, ini simbol AND. Jadi sum itu hasil dari XOR, carry hasil dari AND. Bisa dilihat di mana? Di tabel kebenaran tadi ya. Di minggu sebelumnya kan kita sudah belajar AND, NOT, dan XOR ya. Kalau kalian perhatikan, nah hasil ini tuh sama dengan hasil XOR dan ini sama dengan hasil AND. Kalian bisa lihat di materi sebelumnya. Selanjutnya kelebihan dan keterbatasan half adder. Kelebihannya desain sederhana, komponen minimal hanya dua, yaitu dua gerbang logika AND dan XOR cepat dalam operasi. Keterbatasannya tidak dapat menangani carry input dari penjumlahan sebelumnya. Tidak cocok untuk penjumlahan multibit. Karena penjumlahan multibit nanti kita menggunakan full adder. Di materi selanjutnya ini, materi kedua adalah tentang full adder. Nah, full adder itu apa? Full adder adalah rangkaian logika kombinasional yang melakukan penjumlahan 3 bit biner, 2 input.
yang terdiri dari dua input, yaitu input A dan B, dan satu bit carry in, yaitu sisa dari penjumlahan sebelumnya. Di sini disebutkan ya, dari penjumlahan sebelumnya, menghasilkan sum dan carry output, cout sebutnya. Nah, tabel kebenarannya, ini saya tampilkan tabel kebenarannya ya. Jadi ada tiga variabel, ada A, B, dan C in, sama sum, sama cout. Ini tabel kebenaran untuk full adder. Nah, yang terdiri dari beberapa operasi eh, logika ya. Yang pertama itu persamaannya adalah sum A di XOR-kan dengan B dan di XOR-an dengan carry on, carry in sumnya. Yang bingung masalah XOR dan N ini, saya harap kalian melihat lagi materi sebelumnya ya. Mungkin yang lupa, kalau di materi gerbang logika sebelumnya ini, apa namanya, masih belum paham, saya kira akan susah ngikuti materi ini. Bentar, saya buka dulu materi sebelumnya. Di minggu kemarin saya kan sudah bahas tentang gerbang logika dan implementasinya ya, dengan Python. Di sini kan ada tabel kebenaran untuk gerbang logika N 01, 10 itu kan. Ini kan A, N, B. Terus ada OR, kemudian ada NOT, kemudian ada XOR. Terus implementasinya dengan Python. Nah, full adder dan half adder tadi itu ya kombinasi dari beberapa gerbang logika ini ya, AND, OR, dan XOR ya. Perbedaannya ya di inputannya ini. Makanya ini sum ini dihitung dari A XOR B dalam kurung XOR carry in. Carry out dihitung dari A and B or carry in di N kan, kemudian A XOR B. Kira-kira bisa dipahami nggak? Ada yang ditanyakan nggak dari materi ini? Dari tabel kebenaran full adder ini? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada atau nggak paham ya? Tabel kebenaran ini jelasin apa? Guys, saya ulangi lagi lah. Tabel kebenaran itu menjelaskan cara penghitungan full adder ya, yang terdiri dari tiga output, A, B, dan C in. A, B, dan C in ini kenapa ada nilainya? Itu ya kita isi sesuai dengan segala kemungkinan. Kemungkinan pertama 000, kemudian 001 gitu ya. Seperti bilangan biner, kemudian 010, 011, 100, 101, 110, 111. Jadi segala kemungkinan gitu kan. Nah, cara ngitung sumnya itu dari mana? Ini tadi dijelaskan di slide selanjutnya. Sum itu A XOR B. XOR itu kan cara ngitungnya dari pertemuan sebelumnya di minggu kemarin. Di sini ada gerbang logika XOR. XOR itu bernilai satu jika hanya satu input yang bernilai satu. Jika 000, 1 ya. Kalau dalam bahasa Indonesia XOR itu exclusive OR. Kemudian di dalam kurung di XOR-kan dengan carry in. Jadi 000, kalau ada satu dia tetap satu ya. Selama ada satu dia hasilnya satu. Jadi A B dihitung nilai A berapa? Nilai A itu kan bisa 0 bisa satu, nilai B-nya bisa 0 bisa satu di XOR-kan. Hasilnya di XOR-kan dengan nilai carry in. Carry in ini sesuai ini C in ini. Baru nih hasilnya masuk ke sum. Kalau carry out ya ini A and B di OR-kan. Nah, supaya lebih jelas kalian bisa ini diimplementasikan di Python ya. Nah,
Termasuk kisi-kisi UTS-nya nanti ya dalam mengimplementasikan full adder dan half adder di Python ya. Ini sudah saya kasih contohnya, implementasi di Python. Ini contoh implementasi half adder di Python menggunakan inputan nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 1. Sum-nya 0, carry-nya 1. Ini yang full adder, nilai A-nya 1, B-nya 0, carry in-nya 1. Ini fungsi full adder, ada 3 parameter, A, B, dan carry in. Kemudian kita hitung yang pertama dengan sum A di XOR-kan dengan B, di XOR-kan dengan carry in. Terus carry out nilainya A and B, di OR-kan carry in A XOR B. Hasilnya 0, 1. Ini contoh implementasi di Python. Kalian bisa praktekkan nanti, ya otomatis harus praktek karena nanti muncul di UTS. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Untuk UTS-nya tetap datang walaupun dikerjakan secara online. Maksudnya dikerjakan di rumah. Untuk ngambil UTS-nya, ngambil soal UTS-nya tetap datang ya. Untuk absen dan ambil soal di prodi nanti. Ya, saya buat beberapa soal ya. Ada 10 macam soal, 10 dua banyak lah. Yang penting tiap orang dapat soal berbeda. Pengerjaannya nanti di rumah dengan waktu mungkin 3 hari lah, 3 kali 24 jam untuk tesnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dipelajari materi kita hari ini dan minggu kemarin tentang gerbang logika sama implementasi half adder dan full adder. Karena UTS-nya itu saja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukup. UTS-nya apa aja Pak tadi Pak? Materinya UTS. UTS-nya tentang gerbang logika sama full adder dan half adder. Sama mungkin penjumlahan bilangan biner ya, bukan penjumlahan, operasi aritmatika bilangan biner. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan. Terima kasih yang sudah datang. Untuk teman-temannya yang belum datang, nanti suruh lihat rekaman perkuliahannya ya, biar nggak ketinggalan materi. Jangan lupa absen di pertemuan yang telah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa di luar matkul? Ya.